Kami lanjutkan dialognya, saya ke Pak Susno. Pak Susno, tadi dikatakan sama Abah katanya ini transparan tapi setengah-setengah begitu. Tanggapan Anda gimana? Bagus sekali ya, tanggapan Abah tadi itu kan mewakili tanggapan daripada netizen ya. Sampai pada kesimpulan kalau polisi pinter ya berarti polisi kan ya nggak pinter ya, itulah suara-suara publik. Tapi yang menganalisa terkait dengan masalah-masalah cyber termasuk masalah CCTV itu adalah pakar-pakar di bidangnya yang dilibatkan oleh Polri gitu kan. Pakar cyber ada, pakar yang ahli CCTV ada. Ya jelas tidak akan ditayangkan di ranah publik khususnya televisi gitu kan. Durasi yang diambil oleh Polri. Durasinya berapa? Ya sudah dikatakan seminggu sebelum dan seminggu dan beberapa hari setelah kejadian itu diambil. Kalau ditayangkan di TV nanti TV-nya nggak sempat iklan lagi gitu kan. Karena menayangkan CCTV. Dan adalah sangat tidak masuk akal gitu kalau Polri mengambil suatu kesimpulan dari CCTV. Tidak. Alat yang digunakan atau tolak ukur yuridis yang digunakan untuk kesimpulan daripada penyidik Polri adalah pasal 184 KUHP didukung oleh physical evidence atau alat bukti forensik yang tidak terbantahkan. Ya, yang sampai pada kesimpulan Polri itu bukan Polri yang menyimpulkan, tapi alat-alat bukti forensik, alat-alat bukti saintifik yang ngomong. Ditambah lagi Polri minta keterangan para ahli, sudah diminta ahli Pak dari Susno. psikiater, psikolog, ya. Baik Pak Susno, Ya, bolehkah kita diberikan gambaran biasanya Polri kenapa tidak bisa menginformasikan apa motif? Karena motif ini menjadi elemen penting untuk suatu kasus yang diduga ini bunuh diri. Kenapa motifnya karena terlalu sensitifkah sehingga tidak diumbar ke publik atau seperti apa Pak Susno? Polisi sangat menghargai hak privasi seseorang, termasuk hak asasi manusia. Kalau ini menimpa kita, kasus serupa menimpa kita, ya, apa perlu chat di HP, kemudian isi pembicaraan di HP, apa yang dilakukan pembicaraan pada istrinya, apa yang dilakukan pembicaraan pada konsultannya, apa yang dilakukan pembicaraan pada seseorang itu ditayangkan? Kan ini negara hukum yang sangat melindungi tapi hak begini asasi Pak Susno, manusia. tapi publik juga sudah disajikan barang bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian seperti alat kontrasepsi, pelumas, kemudian chat-chat ke lembaga kesehatan mental. Ini kan akhirnya menjadi liar di publik dengan tidak adanya motif yang diberikan oleh pihak kepolisian. Disitulah publik silakan menyimpulkan dengan kecerdasannya sendiri, dengan kecerdasan ya. Jangan mengambil kesimpulan kayak tadi, oh itu ada satu alat bukti langsung disimpulkan oleh publik. Di sini kan kita melatih bahwa Polri silakan publik dengan cerdas mengambil kesimpulan sesuatu harus disimpulkan secara matang gitu dengan alat bukti itu, dan Polri tidak pernah menyatakan alat bukti itu digunakan oleh almarhum untuk begini tidak. Ya, almarhum tidak pernah Polri mengatakan ini digunakan untuk ini, enggak, tapi ditemukan dan itu fakta, ditemukan seperti itu. Tak bisa Polri menutupnya. Tapi kalau permasalahan misalnya mengapa sampai dia demikian, motifnya itu hanya disampaikan pada pihak tertentu dan pada keluarga. Dan keluarganya pun kalau ditanya menyampaikan kepada publik, keluarganya kan dalam bahasa yang bagus juga supaya tidak mengangkat yang akan mencemarkan nama baik keluarga. Misalnya kami yakin bahwa yang bersangkutan tidak melakukan hal itu. Nah, yakin itu dalam hukum ya harus dibuktikan dengan alat bukti, tidak cukup dengan oh saya yakin. Nah, ini publik lah yang harus menafsirkan. Oh silakan gitu. Keluarga yakin, silakan, itu hak dia untuk yakin, tapi tidak cukup dengan yakin saja bahwa itu harus didukung dengan alat bukti forensik, dengan alat bukti hukum gitu, yuridis. Polisi bicaranya di situ gitu. Jangan seperti tadi, wah ini hanya CCTV, ini CCTV. Tak pernah Polri mengambil kesimpulan dengan CCTV. Itu dangkal sekali. Itu kita tidak mendidik publik kalau kita ngomong gitu. Gimana Abah, boleh tanggapi Abah?
Pertama Pak Susno bilangnya saya netizen ya. Pak Susno sejak Anda udah nggak jadi Kabar Reskrim, saya tuh juga udah banyak nganalisa dan dibantu Kabar Reskrim. Ngebantu Kabar Reskrim. Bahkan ngajarin banyak orang-orang Kabar Reskrim, tanyain yang Pak Reskrim ya. Jangan ngomong dari netizen, jangan di situ. Bedakan. Tidak, saya tidak mengatakan apa itu netizen. Tidak ya. Nggak usah didebat, nggak usah didebat, bukan maksudnya gitu. Jadi analisanya lain. Oke, Pak Susno kita kasih kesempatan buat... Saya tidak mengatakan Anda netizen, saya mengatakan suara Anda mewakili netizen kebanyakan seperti itu. Enggak. Clear sampai situ. Baik, tapi Pak Susno tahan dulu. Ngambil kesimpulan seperti itu. Nah, baik. Baik. Silakan Abah. Kita bicara analisa. Kalau analisa yang kita lihat, kita menghargai suatu privacy. Ya, Pak diam dulu Pak, saya lagi mau ngomong nih Pak. Pak Susno kita kasih kesempatan buat Abah berbicara. Nah, kemudian saat kita menganalisa, kita level di sini, kita menganalisanya adalah melihat dari faktor apa yang masih mungkin di review harusnya bisa transparan. Kalau seseorang bisa ditampilkan saat dia buang sampah saja bisa, ya berarti pulang kantor juga masih bisa normal. Buang sampah di review kok. Ada orang seliweran buka-buka baju malah di review juga kok. Orang pegang sapu di review. Tetapi semudah untuk mengetahui kapan orang itu pulang, berangkat, dan kemudian di tempat tinggalnya dia kapan berangkat tugas, itu normal. Kalau bisa direview di rooftop, area yang harusnya secure. Bahkan polisi tidak boleh men-share yang dia di rooftop malah. Itu dikasih lihat kepada publik. Yang simpel saya nanya, sekarang yang di lobi saat dia pulang, ya kemudian saat dia di tempat pusat pembelanjaan itu lebih umum daripada rooftop. Nggak berani polisi menayangkan di situ. Tapi kan katanya ada, cuma kepanjangan kalau tayangkan semua. Bukan kalau tinggal sedikit, sekarang malah yang secure, yang justru harusnya safety concern itu berani ditayangkan, malah yang umum, saya tinggal minta hanya yang di elevator, kemudian yang ada di pusat pusat pembelanjaan, dan kemudian di tempat publik untuk memastikan benarkah dia pulang apa enggak. Di situ yang aneh. Itu yang saya bilang lihat ke publik. Saya juga ngerti mana yang kira-kira benar-benar very secure, kemudian area private. Bahkan dari TV tetangga sebelah menanyakan hal yang private mengenai perilaku tubuh orang, saya bilang saya tidak mau menyentuh itu karena tidak kelihatan di CCTV. Saya jadi ngelihatnya ada fokus dari situ gitu loh. Nah, harusnya melihat dari sini bahwa orang yang ngomong ini yang pernah memang banyak membantu Bareskrim, kemudian memang menganalisa banyak kenal orang Bareskrim, banyak bantuin. Kita ngelihatnya gitu, yang netizen yang lain terserah. Kita kasih waktu untuk Pak Susno. Jadi memang sebenarnya yang dipertanyakan Pak Susno itu sebenarnya yang di ruang publik juga. Kenapa tidak ditanyakan saya? Ditanyakan Abah mengenai kenapa yang di ruang publik, di pusat perbelanjaan, tidak dipublish. Saya tanggapi Abah ya. Abah itu bukan saya katakan Abah itu netizen, mewakili kebanyakan netizen seperti itu suaranya. Bukan netizen, dia pakar. Dari segi nguraikannya pun dia pakar. Saya tahu dia, walaupun saya nggak pernah ketemu. Ya, saya mantan Bareskrim, saya tahu. Itulah yang dilakukan oleh Bareskrim, Polda Metro. Apa yang dijelaskan oleh Abah tadi, itu yang dilakukan oleh Polda Metro, urutan-urutan ilmiahnya. Tetapi itu tidak ditayangkan di sini. Jadi sudah dilakukan. Ya, sudah dilakukan oleh Polda Metro. Apa yang disampaikan Abah, suara Abah itu adalah mewakili dua. Itu suara yang kebanyakan ditayangkan netizen, itu juga suara daripada cara para pakar menganalisa. Ya, jadi dua yang dijelaskan. Jadi kalau pakar dia bicaranya begitu, mewakili yang ini dia sampaikan, apa yang dilakukan di dalam ranah penyelidikan itulah yang dilakukan. Tapi mana yang ditayangkan itu mungkin yang ini menghendaki yang ini menghendaki yang ini. Bayangkan Pak, itu seminggu sebelum itu Abah lebih pintar dari saya kan, dan mungkin seminggu setelah itu. Jadi berapa kali kalau itu ditayangkan semua kan nggak masuk, tetapi diambil oleh Polda, mungkin yang ini, tapi yang ditayangkan itu mungkin tidak sesuai dengan selera, Pak. Kita selera yang ini nasi campur, yang ini nasi tempe gitu, tertayang yang ini. Nah, itu juga saya kira pagi ini dari Polda Metro memantau kita ini, mungkin diambil kurang. Nah, tetapi untuk sampai pada kesimpulan tentang ini bunuh diri, ini itu tidak pernah disampaikan oleh Polda Metro bunuh diri, tapi dalam bahasa yang sangat santun begini. Nah, tentang apa kesimpulan dari publik, kan kita pagi ini kan ada pakar kriminolog kan yang hadir, yang dia menyampaikan beberapa alternatif. Silakan kita belajar cerdas dari televisi ini. Ini gitu. Thank you, Pak. Baik.
Oke, baik Bang Luki, ini tadi Pak Susno berkali-kali bilang bahwa ya biarkan saja netizen menyimpulkan sendiri begitu dengan fakta-fakta yang sudah ditampilkan. Tapi Abah tadi juga mempertanyakan kenapa runutannya tidak ditampilkan semua begitu yang penting-penting tadi dan juga di ruang publik. Gimana Anda? Ya, saya tertarik ya melihat kemudian diskusi yang kemudian terjadi, maka saya melihat atas dua aspek juga. Jadi yang pertama saat kita berbicara mengenai bagaimana korban meninggal, saya pikir kita sudah berhenti di sana dan itu sudah terverifikasi. Maka yang menjadi pertanyaan berikutnya, mengapa kemudian almarhum gitu mengakhiri hidupnya misalnya? Maka kita berada pada ranah falsifikasi. Ya, itu motifnya itu yang. Jadi kita mulai mempertanyakan atau kemudian mulai menggradasi berbagai kemungkinan. Ada beberapa aspek jika memang kondisi seperti ini ada yang kita kenal sebagai spousal. Jadi seringkali landasan seseorang untuk berani melakukan aktivitas seperti ini seringkali memang dilakukan oleh orang dekat pertama. Jadi interaksi yang terjalin antar pihak keluarga misalkan kemudian ataukah kemudian dalam konteks relasi emosional atau relasi sosial yang terjadi itu adalah 80% kondisi di Indonesia yang menstimulus seorang melakukan tindakan sampai nekat seperti itu. Apakah dalam konteks homicide atau bahkan dalam konteks suicide. Yang kedua yang bisa kita lihat berikutnya adalah yang menjadi banyak juga adalah stranger di sana. Stranger ini bisa dilakukan misalnya oleh profesional atau kemudian oleh random person misalnya seperti itu, seperti misalnya begal atau apapun. Tapi ini menjadi penyumbang paling sedikit dalam konteks memang tidak ada unsur pidana. Yang ketiga yang bisa menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah memang ada suatu hal yang bersifat emosional di sini? Apakah terjadi antara pihak lain atau kemudian pihak ketiga? Dalam konteks tidak ada unsur pidana, maka sebenarnya bisa kita lihat dua aspek juga. Aktif dan kemudian pasif atau yang kita kenal sebagai pasif intended dan kemudian aktif intended. Aktif intended adalah orang-orang yang memang jika memang terekam jejak 2013 dia sudah pernah melakukan suatu komunikasi gitu ya dengan lembaga internasional, ada indikasi ke sana. Jadi desistensi inilah yang menandakan bahwa dirinya dia mampu menahan lonjakan-lonjakan emosional yang terjadi pada dirinya. Apakah memang dia melakukan chat kepada pihak lain atau kemudian menjalin interaksi dengan pihak lain. Nah yang kedua adalah pasif intended tadi itu saya sampaikan. Jadi bisa jadi dorongan ini tidak kemudian secara aktif berasal dari dirinya. Tapi misalkan dia mengalami suatu deadlock hubungan yang terjadi antara dia dengan pasangannya. Misalnya seperti itu. Atau kemudian dia merasa dikucilkan dari inner circle yang seringkali bersifat inklusif. Atau bisa jadi juga meskipun dia misalkan dalam konteks birokrasi dia memiliki karir yang cukup cemerlang misalnya seperti itu. Tapi di sisi lain ada desakan-desakan yang menjadikan diri dia berupaya untuk mengakhiri hidupnya. Nah ketiga aspek inilah yang kemudian seharusnya bisa menjadi gradasi. Dan sekali lagi saya sampaikan tidak kemudian bisa kita simpulkan dengan keterbatasan bukti yang mungkin dalam hal ini saya miliki. Kalau menganalisis perilaku yang dilakukan sama ADP ini begitu ya, Anda menemukan kejanggalan atau tidak begitu ya? Mengenai dari kantor ke pusat perbelanjaan, kembali lagi ke kantor begitu. Ada rencana untuk berangkat, ditugaskan ke luar negeri, sudah membeli beberapa perlengkapan pada saat di pusat perbelanjaan sampai akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ya ini saya katakan tadi ada falsifikasi di sana. Saya tertarik tadi mengenai Kementerian Luar Negeri tadi itu di rooftopnya itu ya. Maka saya bisa kategorikan bahwa dia cukup familiar. Jadi saat kita berada pada aktivitas yang baru pertama kali, misalnya saya baru pertama kali misalnya ke sini, maka kita akan kategorikan sebagai private territory saya, paling cuma sebatas apa yang saya tahu. Tapi saat dia berada pada tingkatan tertentu yang bahkan untuk mencapai sana tidak hanya kemudian melalui satu akses gitu ya, maka dia cukup familiar dengan kondisi atau kemudian lokasi tersebut. Atau kemudian bisa kita lihat apakah memang pola-pola seperti ini sering dilakukan oleh almarhum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada satu lonjakan emosional saat dia menjalin interaksi dengan apakah kemudian dengan dirinya atau kemudian pihak lain di pusat perbelanjaan. Tentu ini akan sangat riskan karena CCTV di berbagai lokasi tersebut itu akan meng-capture. Nah yang kejanggalan yang saya kemudian amati atau saya kategorikan sebagai anomali adalah mengapa ada orang yang kemudian menghilangkan atau kemudian menyimpan gitu ya alat komunikasinya. Karena di sisi lain untuk dia pergi ke point to point dari crime scene itu dibutuhkan komunikasi. Terus kemudian yang bisa menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mungkin orang yang misalnya gitu ya berada di kos-kosan terus dia lebih rela gitu untuk membeli makanan secara secara offline daripada secara daring. Nah, pertanyaan seperti inilah yang kemudian memberikan ruang tafsir yang menjadi cukup beragam karena kemudian didukung dengan pernyataan dari Polda Metro bahwa memang korban dan kemudian ada kemungkinan untuk dibuka penyidikan lebih lanjut. Penting tadi disampaikan alat komunikasi. Ini kan memang juga dikatakan belum hilang. Belum ditemukan ponsel yang biasa sehari-hari digunakan oleh ADP ini. Dari sisi Abah, apakah sebenarnya bisa pihak kepolisian ini men-trace kan nomornya masih aktif, walaupun handphone tidak ditemukan, bisa di-trace nggak sih sebenarnya komunikasi terakhir dengan siapa, telepon-teleponnya dengan siapa, apakah ada SMS dan lain sebagainya? Bahasa yang bagus. Tadi kan offline saya bilang ya, bahwa tidak diketemukan dan hilang beda. Nah kalau ada polisi ataupun siapapun misalnya media yang ngomong itu hilang itu aneh. Karena kata-kata hilang itu adalah orang yang memiliki. Ya kalau kata-kata orang yang lain milik orang itu belum ketemu itu bukan hilang berarti belum diketemukan. Harus jujur berani mengutarakan itu. Nah sejauh ponselnya masih menyala maka bisa di-trace
yaitu ponsel kemana aja, ada di mana aja. Karena semua menara BTS, Base Transfer Station, itu bisa memonitor nih orang ada di mana, ada di mana. Kalau sudah mati pukul 9, Bah, kabarnya? Nah, kecuali nanti kalau sudah mati pun itu event itu bisa ketahuan dimatikan apakah hilang sinyal. Berarti dalam arti abnormal EN. Ya di situ bisa kelihatan. Kalau sudah mati ya udah nggak kelihatan. Tetapi kelihatan terakhir matinya di mana. Nah, kita bicara komunikasi. Kalau bicara komunikasi detail. Kalau polisi menggunakan data email, pernah mau ngomong ke lembaga internasional ya 2013 gitu ya mengenai hal-hal yang terkait dengan bunuh diri gitu ya. Kesehatan kayak mental, gitu. Ya, nah, bayangkan 2013 pengen bunuh dirinya 2025 orang stres macam orang nggak, kalau orang bisa bertahan bayangin logikanya gini. Kalau saya mau dioperasi 3 hari berikutnya aja kita udah deg-degan dari sekarang, baru operasi cabut kelingking misalnya cabut kuku pasti akan deg-degan apa yang akan terjadi. Ini menghilangkan nyawa dari niatnya ngomong 2013 masih dinyatakan dianggap itu valid sebagai referensi di tahun untuk 2025. bunuh dirinya 2025. Bisa jadi 2013 itu bukan untuk dia tapi umpama ada temannya yang udah pengen menghilangkan nyawa dan kenapa. Nah, dia membantu menanyakan kepada lembaga tersebut bagaimana nih kalau orang mau bunuh diri kayak gini. Ya untuk mereferensikan, untuk mencari tahu, mungkin dia akan memberikan solusi kepada orang bunuh diri untuk sampai jangan. Akhirnya kemudian malah dia terjadi kalau ternyata yang bunuh diri, kalau ya 2025. Nah, bayangkan data yang begitu kuno ya 13 tahun lewat, kalau itu 12 tahun lewat, kalau itu digunakan referensi untuk menganggap sebagai dasar pengambilan pendapat dari kepolisian itu wah terlalu dangkal, terlalu jauh banget. Harusnya hal yang sifatnya krusial di sini harusnya mereferensi kepada data minimal hanya tinggal beberapa bulan terakhir, karena ini sifatnya dan berpikirkan untuk Mas Luki bilang tadi orang mau membunuh diri itu di situ udah sesuatu yang biasa. Itu butuh keputusan, butuh pemikiran dan butuh tekanan yang kuat sekali. Harusnya direview ke sana. Mungkin kalau 2013 pengen literalnya, tapi udah selesai, udah lewat. Ya jangan digunakan lagi data itu. Jangan kemudian sekedar mencari penemuan data komunikasi hanya untuk kemudian melegalkan keputusan kesimpulan untuk di 2025. Enggak lah. Sedikit mungkin ada nggak sih kira-kira dari sisi Abah ada yang ditutup-tutupi dari pihak kepolisian? Ini kalau saya sebagai netizen lah ya, baik yang mungkin dengan siapa di pusat perbelanjaan kah? Atau dengan siapa komunikasi terakhir kah? Bukan hanya dengan istri ternyata. Gini, bahasa saya bukan ditutup-tutupi. Ya bahasa saya tidak ditutup, tapi tidak lengkap. Kalau tidak lengkap, tidak ditutupi, tentu mungkin kalaupun yang bagian menjelaskan di situ dia ngomong, pasti juga mendapatkan keterbatasan informasi dari atasannya. Tetapi dalam hal ini bahwa kalau data tersebut, informasi tersebut tidak lengkap, janganlah kemudian memberi keputusan sesuatu yang sifatnya krusial. Justru mau ngomong bunuh diri ini, justru kasihan keluarganya. Kalau dianggap anggota keluarganya punya pemikiran kelainan mental yang akhirnya mengasih nyawanya. Pak Susno, makasih tadi klarifikasinya Pak Susno ya. Baik, mungkin sedikit Pak Susno mau menanggapi. Oke, saya tanggapi. Jadi diskusi pagi ini sangat bagus. Sedikit saja Pak. Sangat bagusnya kenapa? Apa yang disuarakan Abah itu, walaupun dia katakan saya nggak kenal, saya kenal dia. So, itulah suara daripada netizen, itu juga suara daripada apa yang dilakukan oleh Polri. Tapi memang sebagian tidak bisa disampaikan. Jadi saya sependapat, telepon tadi hilang tidak berfungsi. Itu sudah disampaikan. Kemudian apakah dengan hilangnya atau dikatakan tidak berfungsi lagi HP tadi tidak bisa mengungkap, itu kan sudah diungkapkan oleh Polri pada saat mereka gelar internal. Nah, kemudian tentang apa terlalu dangkal dan sebagainya, itu tadi juga suara netizen seperti itu dan sudah disampaikan juga oleh Abah ini pintar orang ini. Dia melakukan mestinya begini. Nah, untuk tahu mestinya itu kita harus tanya Polri apa sudah dilakukan yang Abah katakan tadi. Nah, tentang data yang ditutupi saya kira bukan ditutupi tetapi tidak disampaikan. Nah, redaksinya apa gitu kan. Dan satu lagi, Polri sampai sekarang kan kalau publik mengatakan bunuh diri kan, sebagaimana disampaikan Abah tadi, tapi Abah juga mengatakan ini kesimpulan yang disampaikan Polri bukan bunuh diri gitu ya, bukan bunuh diri tapi pernapasan gitu. Nah, tapi silakan kita sebagai netizen belajar cerdas untuk ngambil kesimpulan. Terima kasih Pak keterangannya. Oke. Kapan-kapan kita ngopi ketemu. Pak Susno dan juga baik. Terima kasih Pak Susno, Abah.